tolong bacain dong ayat tersebut. Kan tinggalin dulu ya. Terima kasih sudah membacakan. Di dalam Quran tersebut, di dalam ayat tersebut dikatakan bahwa sana soharo fasad nges hancur, Wak. Sudah nampak kerusakan di darat maupun di laut. Di maka sahabat aidin nasi yuti kohum ba'dalladzi amalu la'allahum yarji'un. Disebabkan siapa tuh? Manusia, perbuatan manusia, supaya dinaikkan aidin nasi yuti kohum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Amalu la'allahum yarji'un. Supados naon ditinggalikeun ku Pangeran Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Ini baru sebagian loh. Kita baru sebagian loh. Diperlihatkan tentunya kerusakan-kerusakan ekologi yang tentunya itu sangat berdampak terhadap kehidupan kita sebagai manusia. Kalau berbicara ekologi dulu ya, masalah lingkungan dan kebersihan itu bukan hanya kebersihan kan, bukan hanya keindahan, tapi di sana apa termasuk juga kehidupan. Jadi tambosnya kenapa kita harus belajar ekologi sekarang? Mungkin daripada gak apa-apalah telat mungkin ya Pak ya. Karena kenapa tentunya kalaupun misalkan teman-teman tadi ketika ditanyakan selamat pagi, ketika ditanyakan istilahnya tuh apa ekologi, semuanya pada nggak tahu apa tuh ekologi dan sebagainya. Daripada enggak tahu sama sekali, gak apa-apa telat juga. Tapi untuk pada kesempatan kali ini mudah-mudahan aja dengan apa yang akan kita bahas sekarang kita bisa sadar dan tentunya kita bisa tahu apa sih ekologi tersebut. Ekologi teteh akan tidak hanya menyangkut lingkungan tentunya. Ekologi bisa berubah situasi ketika istilahnya tuh kehidupannya tersebut berada beda tempat. Misalkan seperti ini teh. Kalau misalkan ekologi sekolah, yang ada di sana unsur-unsur sekolah apa aja? Jadi ekologi teh lebih barat gitu teh, rantai makanan gitu. Rantai makanan pernah tuh tahu kan rantai makanannya? Paling puncaknya itu adalah yang paling puncaknya di rantai makanan itu adalah siapa? Jadi ada hewan, terus tuh ayam orang, padi, tumbuhan. Puncak rantai makanan itu siapa? Siapa? Puncak rantai makanan siapa? Ini sudah loh yang TS. Bahkan SD kelas 6 ini Abi ingat kene ditinggalkan kuburuna tak ini adalah rantai makanan. Pernah tidak ingat tuh? Ingat deh. Rantai makanan paling puncak rantai makanan adalah Dede Inon cenah. Hai Dede Inon ya. Puncak rantai makanan Dede Inon sebagai manusia. Puncak rantai makanan adalah manusia. Nah, ekologi pun seperti itu. Jadi ketika kita berbicara ekologi, tentunya itu tidak bisa terhindarkan dari satu sama yang lainnya.
Di keluarga, ekologi keluarga ada siapa aja? Terus bisa mendeteksi Abi sebagai anaknya, kayak kakak, kayak saudara dan sebagainya. Kalau ekologi di sekolah siapa aja? Terus kepala sekolah, siswa dan lain sebagainya itu kasus ekologi itu kasus termasuk tentunya di pondok pesantren ekologinya seperti apa itu termasuk ekologi. Jadi ekologi itu tuh bisa berubah tentunya apanya, pemaknaannya tuh ataupun mekanismenya sesuai dengan tempatnya. Tapi jangan sampai jangan sampai menghilangkan sumber-sumber yang ada di sana. Karena kenapa? Kalau misalkan tidak ada satu, kurang mual bisa berjalan ataupun kita hidup tapi akan apa? Pincang, akan sakit. Mungkin itu dulu ya pembukaannya. Mungkin itu dulu Bu Pia, bisa ditambahkan dulu. Mungkin yang lainnya. Itu dulu supados ini sebagai pembuka dulu, nanti ada lagi. Oke, tadi sudah paham apa yang dijelaskan, sudah ada remeng-remengnya apa ya? Bayangan. Sudah ada bayangan tentang ekologi. Apa itu ekologi? Seperti apa itu ekologi? Kemudian dasar berpikirnya dari mana? Terus tadi sudah disebutkan tentang bahwa di sekolah pun ada ekologi loh, ada yang disebut ekologi, gimana iklimnya tuh gimana? Oh berarti kalau iklimnya disebut iklimnya berarti kurikulumnya seperti apa, pembelajarannya seperti apa dan yang lain sebagainya. Nanti juga akan dibahas oleh Pak Jajang tentang ekologi di sekolah, seperti itu yang Jajang. Atau boleh mau ditambahkan dulu sama Pak Jajang? Boleh ya, oke. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bapak. Kita dimulai ya. Kalau seperti yang lain tertawa ya, saya hormati dan semoga baik juga tiga kali pada kegiatan hari ini. Pada judul filosofi ekologi ya, filosofi ekologi. Mohon maaf untuk ke depan nih, saya tidak bisa mengajar atau memberikan ribut seperti ayah. Saya sangat kaget sekali dia memberikan keputusan supaya yang dia ini kasihkan untuk hari ini. Itu harus dapat penghargaan yang besar dari saya. Soalnya berat sekali ketika kita diberikan sesuatu hal yang sangat berharga, terus diberikan lagi kepada orang lain. Subhanallah ya. Nah, harus bangga itu untuk siapa? Iqbal Sarang Mutare. Karena judul tadi juga biasa saya rasa kaget. Oke, aku tidak ada di sini pada jam kena geografi ya, mau ibaratnya strategi tahun coba. Hiji aya konsep, dua aya prinsip, tilu aya pendekatan. Eta kudu akal, kudu atak. Pokok, jangan dulu. Anak saya nyium beda. Ya, tapi nggak apa-apa. Di rumah kita ulang kembali. Awas ya, lempo aja. Filosofi ekologi, melihat filosofi itu sama dari bahasa tadi siapa? Negaranya Aristoteles. Tidak, yang Aristoteles mengeluarkan kata-kata bijak gitu ya. Itu termasuk filosofi sendiri. Kebanyakan datang dari Yunani. Karena mohon maaf dengan peradaban berasal dari sana. Ya. Filosofi cinta kebijaksanaan. Alhamdulillah itu saya bijaksana karena ahli bijaksana orang yang bisa memutuskan dan paham pada kondisi dan situasi saat ini. Makanya orang yang bijak itu biasanya kalau bisa memutuskan pemberi solusinya. Ekologi tadi ya, ekologi itu adalah hubungan timbal balik kalau di geografi ada
hubungan timbal balik antara lingkungan dan makhluk hidup. Itu seperti itu. Memang banyak pengertian dan definisi ekologi adalah kesatuan, tatanan, enggak. Simpelnya saya katakan, sering saya katakan ekologi adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Seperti itu. Ada tambahan, kurangan bisa tambahan guys. Ya, ada tambahan pakai tanah, pakai imah, pakai daun jauh, pakai apa, itu kan terserah. Tetapi pada prinsipnya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Itu seperti itu. Bising ya, ada pertanyaan. Itu kan saya tidak. Ya, yang kedua sebelum membicarakan lebih lebar atau hanya perkenalan dulu ya, nanti akan kita gali lebih dalam. Dasar dari filosofi ekologi kalian pernah mendengar ini? Bekingat tuh ya maksudnya. Ada simbiosis mutualis. Ada yang tahu? Simbiosis mutualis. Bagaimana itu benar mana nih? Jadi dia simbiosis mutualis itu adalah saling memberikan manfaat. Sering tuh pohon itu saya kasihan sering dikasih jadi objek. Kita hidup hari ini menghirup udara yang segar, kita keluarkan jadi karbon dioksida. Karbon dioksida tersebut sama daunnya itu yang ada itu dimakan, sama daun-daunan yang ada di sekitar daun jauh eta dimakan itu daun jauh eta mengeluarkan yang bersih lagi oksigen, kurang dihirup lagi. Nah itu saling menguntungkan. Ya, itu kan simbiosis mutual itu dasarnya. Itu dasarnya. Untuk dasar yang lainnya mungkin nanti akan lebih dikembangkan. Tetapi sebelumnya untuk kita dapat berjalan ke depan supaya kita lebih sadar, nah masih cina itu pada jam air teh, dan cina maya itu pasarnya kalau nggak hubungan, kurang tentu sadar. Sadarnya apa? Kita berada di Kabupaten Sukabumi hari ini atau yang lebih terkenal, yang membuat identitas kita itu bagaimana? Sukabumi. Nah, jadi begini. Dulu Sukabumi itu dapat terkenal mungkin bukan satu asal-asal. Asalnya ada pohon pala dan cengkeh. Pala dan cengkeh kenapa bisa merupakan jadi plasma utama Kabupaten Sukabumi? Tuh ya, gitu ya. Memang bukan kita tapi penjajah ya. Jadi biarpun bukan berasal dari Kabupaten Sukabumi, yang namanya pala itu kan dari Banda, Maluku, Banda, Ternate dan Tidore. Cengkeh sama. Dibawa oleh kaum Belanda ke Sukabumi di Cobiata. Ternyata di sini itu di Kabupaten Sukabumi ada yang jadi bibit unggul, 10 bibit kalau tidak salah. Itu disebar di 3 kecamatan. Kalian Cikidang, Cidahu, jadi kita Cikidang, Cidahu sama Cisaat kalau tidak salah. Nah itu jadi kurang lebih biarpun semoga tetanggalan di Bandung, tapi bisa merupakan asli genetik Kabupaten Sukabumi. Nah itu yang anehnya, ya. Makanya kemarin Bupati kita ayam memberdayakan diri pala di Kabupaten Sukabumi. Nah itu. Ternyata kita bayar para cekek di mahal itu ya. Nah untuk kali ketiga nanti kita akan langsung praktek. Ya. Nanti mungkin saya akan komunikasi atau koordinasi dengan pengurus OSIS bagaimana untuk mempersiapkan acara hari ketiga, gitu ya. Nah ya begitu. Ya. Terus kenal sudah maksudnya la ilaha illallah. Ini bisa hati menang. Nah, dan kalau orang saya buka cekek buka pala, urusan apa ahli pala di mana? Satu selain itu deh, cengkeh pala orang saya lagi. Kalapa di mana sana? Ya, punya. Nah, itu harus ada pertanyaan seperti itu. Kelapa di mana sih? Asal bulan kelapa. Setelah saya tahu, kapol di mana? Kalau kurang kapol, ini ada
ayat ini, alhamdulillah sekarang banyak pakar, jadi kembali ke masa lalu ya, banyak sekarang ahli-ahli tentang pakar-pakar konservasi untuk memperbaiki lingkungan itu banyak sekali. Nanti akan saya ungkapkan, itu tidak jauh-jauh. Asal kurangnya, kurang saya di mana, ujung naon wae, ujung saha wae, itu ternyata bisa itu saat mengabulkan sekali kalau itu. Saya belum mencoba. Baru inilah akan praktek nanti. Tapi maunya prakteknya sama kalian. Nah, kumaha caranya orang juga tetanggalan yang pohon yang bagus. Ternyata bukan dari obat yang mahal, bukan. Gitu ya. Jadi kerusakan tadi, mohon maaf ya, saya nggak beratkan anak. Dulu tahun 1997 saya mulai ke sini. Kita udah tadi belum? Tahun 87. Dan tiga lagi. Jadi kan daerah di sini saya bisa ngalah jengkol. Kamu tuh ngalah jengkol itu bebas. Karena tidak ada yang punya. Jengkol itu bebas. Jengkol murah. Dulu saya bawa 2 karung, 3 karung, datangnya mau batu dijual. Resep kalah. Kurang resep. Marah nama ngalah jengkol itu duduk. Udah, hari saya kan nyala. Kan daripada itu saya ditaikan, bisa naik kelas. Saya tengok untuk melakukan bisa ditaikan saya seperti itu. Hari ini buktinya apa? Saya sendirian. Anu malah jengkol rabu loh. Itu kan naik jengkolnya gratisan dulu. Gratisan. Hari ini, la ilaha illallah setakar udah kayak obat kita bagi diri berat. Obat dari itu, lah, hanya 30 genap. Nah itu ya, sudah berapa coba? 1 tangkap. Air nama sangat terangkat sekali. Coba air dengan jengkol, pada ngaku botak tidak. Karena sudah ada yang main di rumah tidak. Tapi orang sang berahami kalau kita sudah sampaikan ketika itu. Luka 2, kurang air banjir. Banjirnya dasar. Dari nama cair, lalu datang hujan, kalau sore, lalu hujan di ruangan ini, lalu turun terkesan. Kenapa? Tanah itu sudah sakit. Siapa yang menyakiti? Kita sendiri. Sakit tanah. Akhirnya kita sendiri. Kudu diomong. Mohon maaf, mungkin kalian belum berpikir, tapi saya juga berpikir. Kumaha, mungkin juga saya atau misalkan anak-anak maghrib pak, bukan anak di sini ayu atau bisa di nano, bukan dari sakit-sakit aja di toko. Itu harus dipikirkan. Jadi kalian juga mungkin nanti akan menyadari. Nah itu mungkin pembukaan dari saya. Tadi caranya bagaimana atau prinsip-prinsip yang dijalankan dalam filosofi ekologi. Ya. Silakan. Kalau yang saya inginkan bukan hanya mendengar saja, ya malah nanya mau nih kita ngobrol apa yang kalian ketahui. Pak Abimah bisa yang untuk misalkan POC yang lain gitu. Maka saya di sana ya. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jadi yang sudah menjelaskan layar pandangnya mengenai materi yang akan beliau bawakan. Kemudian tadi saya tertarik sudah beliau menjelaskan tentang simbiosis mutualisme, kemudian asal usul pepohonan yang menjadi identik di Sukabumi tadi yang disebutkan tentang cengkeh, kemudian tentang pala, ya, sampai Sukabumi itu bisa dikenal bahwa cengkeh dan palanya itu terkenal gitu di daerah-daerah sana gitu. Nah sebelumnya jadi saya jadi keingat gitu Pak ya, jajan sama Pak Ilham, bahwa ketika karena background saya mungkin backgroundnya Kang Ilham ini sejarah dan juga sejarah mungkin ya, karena saya backgroundnya itu dari paradigma agama berangkatnya jurusannya juga, jadi saya berpikir jadi keinget ini termasuk ke Maqasidus Syariah ya Kang Ilham ya Pak. Di Maqasidus Syariah itu yang di prinsip al-kuliyatul khamsah ya Kang, ada 5 yaitu menjaga hifdzuddin, kemudian
tiba-tiba naon runtuh karena dia fungsinya sudah berkurang. Ya, betul tidak? Nah, salah satunya kenapa harus menjaga ekologi juga, teman-teman mungkin nanti akan merasakan pernikahan, kemudian mempunyai keturunan yang lainnya, berarti teman-teman harus menjaga kelangsungan hidup mereka. Kemudian hifdzul mal itu menjaga harta tentunya. Dan hifdzul bi'ah, ulama-ulama kontemporer sekarang itu mengusulkan untuk adanya hifdzul bi'ah di dalam maqasidus syariah. Hifdzul bi'ah itu apa? Hifdzul bi'ah itu yaitu menjaga lingkungan. Cenah Riki Rafa. Hifdzul bi'ah teh naon? Hifdzul bi'ah itu menjaga lingkungan, menjaga ekologi. Mungkin saya ada pertanyaan Pak untuk Bapak siapa kedua pemateri. Mungkin dari teman-teman juga berpikir mungkin ya, mengapa sih ekologi ini sangat penting gitu Pak? Mungkin Bapak bisa menjawab dari sisi pandangan dua pemateri ini. Mungkin kami dulu boleh? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Cuman saya ingin menyebutkan dulu selamat siang teman-teman. Tadi yang dikatakan oleh Teh Tia lah ya, biar lebih akrab lah ya, biar lebih akrab tentunya dan nggak terlalu terganggu juga tentunya. Karena kenapa? Ya masa selamat pagi teman-teman, masih pagi gitu, belum siang. Jadi ya semangatnya harus, dan kita pun tentunya fokusnya harus masih kita tingkatkan. Tadi yang dikatakan oleh Teh Tia tentang apa sih ya, kenapa sih kita perlu